influence. Ada yang pakai D, tapi yang paling umum itu dipakai adalah eta square. Jadi ada banyak pola, ada banyak model. Nah, kita itu jadi aneh juga. Ya ini kan fakta ya, kenyataan. Kita bicara fakta. Di tempat kita itu ya dulu sih enggak gitu juga. Cuma belakangan ini aja. Itu pun juga sebenarnya kami yang bawa itu. Yang muncul hanya endgame. Jadi yang muncul akhirnya endgame. Bahkan tidak jarang menyebutnya uji endgame. Nah itu kan tambah parah lagi. Jadi endgame itu bukan uji sebetulnya, itu hanya deskriptif. Itu hanya mendeskripsikan saja. Jadi bukan uji. Hanya mendeskripsikan kondisi data. Tapi ketika uji T, uji F, atau apapun itu, yang selalu dampingi di jurnal-jurnal internasional top itu adalah ya eta square. Eta square itu menggambarkan effect size. Jadi kalau pakai uji T atau pakai uji F, kita hanya tahu berbeda signifikan atau tidak. Signifikan, tidak signifikan. Tapi kita tidak tahu bagaimana sebetulnya efek treatmentnya. Ya. Kita cuma tahu, oh ada efek treatment, ada perbedaan. Ada efeknya, signifikan atau tidak, segitu aja kan. Adanya eta square itu akan tergambar efek treatment itu besar apa kecil. Jadi besar apa kecil. Nah, nilai eta square itu antara 0 sampai 1. 0 sampai dengan 1. Nah, semakin besar itu semakin besar. Kalau misalnya eta square-nya nilainya 5, 0,5 misalnya. Itu bahasanya ada 50% perbedaan yang terjadi disebabkan oleh treatment. Kan menarik tuh, bagus tuh. Itu lebih meaningful daripada banyak justru menggunakan end gain. Kenapa kok end gain menurut saya tidak klop? Nah itu kan menurut orang beda lagi ya. Tapi menurut saya tidak klop dengan uji T-nya ataupun uji F-nya. Karena di end gain bisa saja berbeda, ya, tinggi, sedang, rendah itu ya. Terjadi perbedaan. Tapi tidak ada jaminan bahwa perbedaan itu karena efek dari treatment. Nah, karena bukan pasangannya memang, bukan. Sementara di eta score itu memang dikoneksikan dengan ujinya. Sehingga ketika dapat nilai misalnya 0,5 atau 0,6, nah kebetulan pas di tulisan kami itu kan ada 0,8. 0,843 ya. Nah, berarti artinya apa? Sekitar 84,3% itu perbedaan yang terjadi disebabkan oleh treatment, kan besar sekali. Bisa dipahami nggak maksud? Ya. Yang kedua itu 0,708. Berarti sekitar 70,8% perbedaan yang terjadi antara kebetulan itu pre-post ya. Pada di daerah rural remote itu berarti sekitar pedesaan itu. Daerah kampung. Jadi kan city, kampung, city itu kota, kampung rural remote gitu. Kemudian suburban itu pinggir kota. Nah, itu sudah terlihat di kota perbedaan yang terjadi itu cukup besar. Jadi treatment memberi efek yang sangat signifikan, 4,3% menyebabkan perbedaan. Sementara di desa, ya, sekolah-sekolah di desa itu kebetulan itu adalah SD ya, sekolah-sekolah di desa
lokasinya di desa, bukan di kota kecamatan itu, tapi di desa, benar-benar di desa. Emang saya ambil data waktu itu di desa. Itu sekitar 70,sekian%. Yang agak kurang itu efeknya itu adalah di perkotaan, di pinggir. Ya, pinggir kota itu daerah tanggung kan, penyangga. Kota ya enggak, kota ya tapi ya ke kota, desa ya tapi suasana desa. Itu resikonya tinggal di pinggir kota sih ngono kuwi. Disebut orang kota ya enggak juga, desa ya enggak mau ngaku. Itu resikonya nanti tinggal di pinggir kota. Jadi efek treatmentnya kurang. Jadi kurang. Hanya 61,5%. Nah itu pasangan yang ideal itu. Jadi Theta Square itu mendeskripsikan tentang besarnya efek treatment. Sedangkan di endgain itu tinggi, sedang, rendah. Itu tinggi, sedang, rendah itu memang iya itu menggambarkan perbedaan. Tapi perbedaan itu terjadi karena efek treatment atau tidak, wallahu a'lam. Jadi tidak tahu sebenarnya. Bisa ditangkap maksud saya? Iya, Prof, bisa. Tidak bisa tangkap. Tapi orang Indonesia pasangannya itu ya bukan dipasangkan ya endgain. Biasanya pakai endgame memang, Prof. Nah itu di UNESA terutama. Jadi orang Indonesia itu kan gampang menerima informasi, tapi tidak kritis. Orang kita ya lah maksud saya. Jadi menurut saya itu tidak kritis. Suka menerima informasi baru, yang asing-asing pokoknya yang keren-keren menurut mereka. Orang Indonesia kan suka barang impor tuh. Sepatu itu kan produk dari Indonesia, tapi dijualnya di Perancis. Dengan semangatnya beli dia meskipun mahal harganya. Wah ini kenang-kenangan toko Perancis. Tiba Indonesia dibuka ternyata apa di bagian bawah lapisannya itu made in Indonesia. Tiba sepatunya Sidoarjo. Produk Kasogi. Itu sudah bangga dia karena produk impor. Padahal apa buatan Indonesia. Itu tipologi Indonesia. Itu suka barang impor. Orang Indonesia sih memang gayanya begitu sih. Tapi tidak kritis. Nah itu bentuk kritis loh. Jadi sebetulnya setiap informasi yang baru datang itu harus kita kritis. Artinya sebenarnya ini katakanlah maknanya apa sih sebenarnya? Kenapa sih ada simbol baru, ada informasi baru. Nah, tapi kita tidak pernah kritis di situ. Itu menurut saya itu tidak. Kita sebagai orang yang mestinya di akademik kita harus punya tolok ukur lah. Kenapa? Karena selama kita tidak kritis, karena kita tidak punya ilmunya. Tandanya sebenarnya kita tidak punya ilmunya. Hanya orang yang kritis itu hanya orang yang punya ilmunya yang akan bisa kritis. Kalau toh punya ilmunya itu hanya menghafal, menyimpan. Seperti selalu saya sampaikan, namanya storage saja, menyimpan. Menyimpan dan juga hilang. Tapi kalau tidak hanya sekedar menyimpan tapi dikonstruk, itu insya Allah meaningful, bermakna. Ketika ada yang datang info baru yang tidak cocok, pasti dia akan pertanyakan. Itu cirinya orang yang menyimpan, mengkonstruk. Jadi konstruktivis itu, konstruk knowledge itu, cirinya diantaranya kalau ada informasi baru yang mungkin cocok, mungkin tidak, dia akan pertanyakan. Tapi kalau orang yang hanya pintar menyimpan, menyimpan saja, informasi baru apapun disimpan saja gitu. No meaning, tidak ada meaningnya. Tidak meaningful. Entah itu cocok atau tidak, pokoknya disimpan. Disuruh make ya make, disuruh copot ya copot. Pokoknya terserah yang nyuruh. Itu namanya based on instruction. Itulah orang yang namanya slave itu ya, slave. Apa kata slave? Nah orang-orang seperti ini dalam dunia knowledge itu tanda tanya sebetulnya menurut saya. Nah ini yang manut cocok jadi pejabat ini, yang begini ini. Menjadi pejabat itu cocok karena pejabat itu manut saja apa kata atasannya. Nah, tapi kalau yang punya kritis itu tidak cocok jadi pejabat karena di penjabatan itu tidak boleh kritis itu. Cepat dipecat kita kalau kritis itu. Makanya kalau kritis jangan jadi pejabat, jangan jadi pejabat. Ini didengar sama pejabat ngamuk nanti. Jadi maksud saya itu, kalau kritis itu di dunia
sains itu cocok, sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena informasi baru itu banyak. Nah, kalau di politik, di jabatan itu kritis, tapi ya tanda petik lah harus hati-hati kritisnya. Tapi dari yang bicara atasan, nah sudah, nurut aja, jangan kritis. Apalagi di militer, atasan sudah perintahkan, jangan nanya, kenapa saya diperintahkan begini, jangan. Manut saja, jadi memang strukturnya begitu. Tapi di dunia sains, ya betul kritis. Orang-orang saintis kita itu ilmuwan kalau ceritanya dipateni, dimatikan pun enggak mau hilang kritisnya terhadap terhadap pengetahuan ya. Tapi dalam konteks pengetahuan itu filosofisnya kita itu. Apakah itu kemudian disebut radikal? Ya menurut saya tidak, karena memang ilmu itu tidak mengenal posisi. Entah siapapun dari kalangan rendah, kalangan tinggi, kalangan atas, sepanjang ilmu itu kemudian bisa diklarifikasi, bisa diverifikasi, nah itu berarti sains. Nah sama seperti ini pun juga kita itu. Di jurnal-jurnal internasional itu tidak ada yang melibatkan memasangkan UJT, UJF dan endgame. Yang ada adalah dipasangkan dengan memang itu pasangannya partnernya ya, eta kuadrat. Jadi silakan aja nanti mau pakai eta, mau pakai endgame. Ada lagi mungkin yang akan lebih aneh lagi nanti eta ya dipakai, endgame dipakai. Ya lebih aneh mana? Kalau saya tidak tahu itu, mungkin aneh juga saya ikutan aneh itu. Saya kira pakai eta atau pakai endgame juga itu. Moga-moga tidak. Karena endgame itu eta itu sudah menggambarkan itu besarnya efek. Jadi nggak perlu lagi repot-repot pakai Higgs 1998 gitu ya. Tapi kalau hanya mendeskripsikan, tidak pakai parametrik, tidak pakai inferensial, endgame is okay. Hanya mendeskripsikan kondisi data. Nah, endgame is okay. Jadi tidak pakai, karena endgame itu bukan bagian dari parametrik, tapi adalah deskriptif, bukan inferensial itu. Jadi yang ditambahi dengan pasal-pasal baru sebagai uji endgame. Wah, itu tambah pasal mana? Oke, itu sekilas tentang UJT untuk melengkapi yang kemarin. Hari ini kita lanjut. Persilakan yang kelompok UJF ya, ANOVA satu jalur dulu. Karena ANOVA satu jalur itu masih ada hubungan sepupuan dengan UJT, nyambung. Silakan yang UJF, waktu untuk Anda semua. Screen ya, Prof. Injay, silakan. Apa terlihat? Ini Zoom kok, Zoom. Pakai enggak, pakai background. Enggak kecuali mendekat. Mohon izin memulai, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kali ini kami akan membahas uji ANOVA. Di uji ANOVA satu arah, presenternya untuk saya sendiri Putusari 031 dan Ibu Aprilia Nurhijriah Santoso NIM 022. ANOVA sendiri merupakan analysis of variance yang merupakan metode analisis statistika yang tergolong sebagai analisis komparatif, di mana analisis ini lebih dari 2 rata-rata menurut Ridwan tahun 2008.
ANOVA sendiri merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Hingga ANOVA merupakan pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T atau T hitung. ANOVA terdiri dari 3, yakni one way ANOVA atau ANOVA satu arah, two way ANOVA atau ANOVA dua arah, dan MANOVA ANOVA multi arah. Untuk saat ini kita akan membahas one way ANOVA. Untuk one way ANOVA itu, ANOVA satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok dengan satu faktor pembeda. Dan yang kedua, pada analisis ini hanya terdapat satu variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka digunakan analisis ANOVA dua arah. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata antara dua kelompok data atau lebih. Jika dari hasil uji ANOVA ini diketahui terdapat rata-rata data yang berbeda satu sama lain, maka perbedaan tersebut dapat ditentukan pada analisis selanjutnya, yaitu post hoc. Nah, untuk syarat dapat dilakukannya uji ANOVA satu jalur, yakni yang pertama adalah varian semua populasi adalah sama atau homogen. Yang kedua, sampel kelompok random dan independen. Yang ketiga, masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, data minimal berskala interval. Dan yang kelima, pada ANOVA satu arah distribusi normal, yang digunakan adalah distribusi F, di mana dengan derajat kebebasannya adalah K-1 dan N-K. Di mana K adalah banyaknya kelompok atau varian, dan N adalah total sampel secara keseluruhan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Aprilia. Nah, berikut saya akan melanjutkan dari Bu Putih. Berikut adalah contoh uji ANOVA satu arah, yaitu membedakan hasil prestasi belajar fisika jika dilihat dari model pembelajaran yang digunakan. Yaitu di sini menggunakan tiga varian atau tiga kelompok, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw yang diterapkan pada kelas A, model pembelajaran STAD yang diterapkan di kelas B, dan model pembelajaran POE yang diterapkan di kelas C. Selanjutnya yaitu prosedur uji ANOVA satu arah secara manual atau perhitungan. Yang pertama, sebelum ANOVA dihitung atau sebelum perhitungan ANOVA, data harus memenuhi syarat uji ANOVA yang sudah dijelaskan Bu Putih tadi, yaitu data dipilih secara random, lalu berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua yaitu menentukan H0 dan HA, di mana H0 pada uji ANOVA satu arah itu biasanya dituliskan sebagai berikut, di mana rata-rata pada kelompok 1 itu sama dengan rata-rata di kelompok 2, sama dengan rata-rata di kelompok 3. Sedangkan HA-nya itu terdapat minimal rata-rata yang tidak sama. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan atau alfa. Nah, biasanya itu alfa kan ada 1%, 5%, dan 10%. Lalu yang keempat, menentukan statistika tabel. Nah, berikut untuk F tabelnya. Dan selanjutnya yang nomor 5 itu menentukan statistika hitung, di mana di statistika hitung ini terdapat beberapa rumus atau perhitungan yang diantara lain yang pertama yaitu menentukan jumlah kuadrat perlakuan SSTR. Berikut untuk rumusnya. Lalu yang kedua menentukan rata-rata kuadrat perlakuan MSTR. Berikut untuk rumusnya. Lalu yang ketiga menentukan jumlah kuadrat error SSE. Menentukan rata-rata kuadrat total. Lalu
menentukan rata-rata kuadrat error, dan yang terakhir menentukan nilai F hitung. Nah, berikut adalah keterangannya. Untuk K itu banyaknya kelompok atau varian. Yang menentukan jumlah kuadrat perakuan SSTR, di mana TJ itu adalah jumlah data amatan pada sampel ke J. Nanti saya akan jelaskan waktu penerapan untuk perhitungan, contoh perhitungan. Yang keenam yaitu menentukan kesimpulan, di mana kesimpulannya itu biasanya H0 itu sama dengan diterima jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, dan H0 ditolak jika F hitung itu lebih besar dari F tabel. Ini untuk notasi atau tata letak data pada ANOVA satu arah dengan perhitungan. Adapun tabel rangkuman uji ANOVA satu arah, setelah kita mendapatkan perhitungan yang tadi, dapat kita buat tabel seperti ini. Nah, ini untuk contoh uji ANOVA satu arah. Yang tadi, yaitu membedakan hasil prestasi belajar fisika jika dilihat dari mode pembelajaran yang digunakan, di mana kelas A itu diterapkan mode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, kelas B model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan kelas C itu diterapkan mode pembelajaran kooperatif tipe POE, di mana data hasil belajar fisika ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, untuk uji ANOVA satu arah dengan perhitungan, yaitu menentukan H0 dan HA. Nah, H0 dari contoh data tadi, itu dapat kita tulis sebagai berikut, di mana rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan rataan 3, atau tidak ada perbedaan rata-rata hasil prestasi belajar fisika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, STAD, dan POE. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, di mana mu1 itu tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu3, atau dapat dituliskan ada perbedaan rata-rata hasil prestasi belajar fisika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, STAD, dan POE. Lalu yang kedua itu menentukan tingkat signifikan. Di sini tingkat signifikan atau alfanya itu menggunakan 5% atau sama dengan 0,05. Selanjutnya menentukan statistika tabel, di mana F tabel itu sama dengan alfa K-1 per N-K. K-1 dan N-K itu adalah derajat kebebasan, di mana K sama dengan 3. Jumlah kelompok tadi kan ada 3, yaitu model menggunakan model Jigsaw, STAD, dan POE. Dan N adalah total keseluruhan sampel, yaitu 30, di mana F tabel dapat kita tuliskan di mana alfanya 0,05 dan K-nya 3 dikurangi 1, N-nya 30, K-nya 3, sehingga 0,05,2,27, di mana kita dapat melihat F tabelnya itu sebesar 3,354. Nah, berikut untuk cara melihat untuk F tabelnya, di mana tadi derajat kebebasan yang pertama itu K-1-nya itu kan 2, dan derajat kebebasan untuk N yang kedua derajat kebebasannya itu N-K, yaitu 27, sehingga untuk F tabelnya 3,354. Nah, saya untuk perhitungannya akan saya menggunakan Excel. Nah, berikut.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, ini akan saya terapkan perhitungannya itu menggunakan Excel, karena kalau perhitungan kita menghitung biasa itu terlalu panjang, karena untuk rumusnya sendiri pada ANOVA satu arah ini juga banyak. Yang pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan data yang tadi, data hasil prestasi belajar setiap penerapan, yaitu di mana di sini ada 3, yaitu Jigsaw, STAD, dan POP. Jadi ini data hasilnya. Dan sebelum untuk menghitung perhitungan statistika hitung ini, lebih baik kita hitung kuadrat setiap amatan. Jadi untuk menentukan kuadrat setiap data, saya buat seperti ini, di mana ini adalah kuadrat setiap data di nilai hasil prestasi belajar. Setelah itu, sebelum menuju ke rumus, hitung TJ. TJ tadi yaitu jumlah data amatan pada masing-masing perlakuan. Jadi kan di sini ada 3 perlakuan tadi, Jigsaw, STAD, dan POP. Nah, TJ itu adalah jumlah data amatan pada masing-masing perlakuan. Jadi jumlah dari data ke-1 sampai ke-10 dari Jigsaw, yaitu diperoleh 834. Lalu yang ini jumlah data amatan pada STAD dan POE. Dan di sini untuk total jumlah data amatannya. Lalu kita cari untuk rataan. Rataan jadi rata-rata di setiap perlakuan itu sama. Perlakuan ke-1, kedua, dan ketiga. Lalu berikut adalah total untuk semua rata-rata di perlakuan. Lalu mencari jumlah kuadrat pada masing-masing data amatan. Jadi kalau jumlah kuadrat itu jumlah dari ini tadi, data yang sudah dikuadratkan. Nah, itu dijumlah setiap perlakuan diperoleh seperti ini, lalu ditotal. Jumlah kuadrat dari setiap perlakuan ditotal mendapatkan nilai yang di sebelah ini. Ini dapat 222142. Lalu ada suku koreksi. Suku koreksi itu TJ atau T setiap kuadrat, T kuadrat setiap perlakuan per N perlakuan. Banyaknya data di setiap perlakuan itu suku korelasi. Jadi di sini saya mengacu pada tadi data atau tata letak data untuk uji ANOVA satu arah. Nah, selanjutnya NI ini adalah jumlah setiap perlakuan. Nah, di sini kan di satu perlakuan itu terdapat 10, banyaknya itu adalah 10 data di Jigsaw maupun STAD dan POE. Jadi untuk totalnya yaitu 30. Setelah kita mendapatkan perhitungan yang pertama ini, data yang pertama ini, lalu kita menghitung untuk menentukan jumlah kuadrat perlakuan atau SSTR. Nah, SSTR itu kan menggunakan persamaan dari total dari suku koreksi. Langsung saja ya,
saya buat rumus sama dengan total suku koreksi. Jadi total dari suku koreksi dikurangi total kuadrat dikurangi total jumlah kuadrat dibagi total sampel yaitu 30. Sebentar, TJNIT. Oh, sebentar salah. Sama dengan TJ yaitu total dari suku koreksi dikurangi ini G kuadrat. Di sini G kuadrat itu total jumlah data amatan pada seluruh perlakuan. Jadi di sini totalnya kan 2574. Nah, yang diminta itu harus dikuadratkan. Di sini saya sudah kuadratkan di F13 dibagi N-nya itu total NI atau total banyak keseluruhan data keseluruhan. Bentar. G kuadrat ya ini untuk SSTR-nya diperoleh 192. Selanjutnya untuk menentukan rata-rata kuadrat perlakuan yaitu MSTR, di mana MSTR itu hasil nilai SSTR dibagi K-1. K itu jumlah perlakuan. Di sini adalah jumlah perlakuannya itu sebanyak 3 kali dikurangi 1 yaitu 2. Diperoleh 96. Lalu selanjutnya itu menentukan jumlah kuadrat error atau SSE, di mana SSE itu total jumlah kuadrat dikurangi total suku koreksi. Nah, diperoleh nilai sebesar 1101. Lalu selanjutnya itu menentukan rata-rata kuadrat total, yaitu SST, di mana SST itu SSTR dikurangi SSE. Nah, diperoleh kebalik kayaknya. SSTR ditambah atau dijumlah dengan SSE. Diperoleh 1293, lalu menentukan rata-rata kuadrat error atau MSE, di mana MSE itu SSE dibagi N-K. N ini adalah total banyaknya data. Di sini total banyaknya data kan 30. Lalu K-nya tadi kan total varians atau total perlakuannya 3. Jadi 30 dikurangi 3 yaitu 27. Diperoleh 40,76. Lalu menentukan nilai F hitung, di mana F hitungnya itu MSTR dibagi MSE. Nah, diperoleh F hitungnya sebesar 2,35
Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi dari data ini kita akan masukkan ke PPT. Nah, dari perhitungan tadi kita dapatkan bahwa F hitungnya itu sebesar 2,3575. Setelah mendapatkan perhitungan untuk F hitung, kita menentukan kesimpulan, yang dimana tadi adalah H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, dan H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Yang dimana F hitungnya tadi diperoleh 2,357, lebih kecil dari F tabelnya tadi yaitu 3,354. Jadi keputusannya itu yaitu H0 diterima, atau dapat disimpulkan bahwa ketiga model pembelajaran yang tadi itu memiliki rata-rata yang sama atau tidak ada perbedaan. Nah, tabel penilaian tadi juga dapat ditulis atau dibuat tabel seperti ini. Jadi ada sumber varian, ada perlakuan, SS tadi ini SSTR, errornya ini adalah SSE, lalu ini totalnya yaitu SST, hasil dari SST. Lalu ada derajat kebebasannya tadi 2 dari K-1, lalu ada 27 dari N-K, dan ini hasil dari mean square MSTR sama MSE. Lalu F hitungnya tadi dapat 2,348. Lalu selanjutnya prosedur uji ANOVA akan dijelaskan oleh Bu Putih. Baik, di sini saya akan membahas tentang prosedur uji ANOVA satu arah menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk melakukan uji ANOVA satu arah ini terdapat langkah-langkah, yakni yang pertama adalah melakukan uji normalitas. Next, 2 April. Nah, yang kedua adalah melakukan uji homogenitas, dan yang ketiga baru bisa melakukan uji one-way ANOVA. Nah, untuk uji normalitas, karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, di sini akan ditampilkan saja untuk SPSS-nya. Untuk data sudah dimasukkan seperti pada gambar paling kiri, itu adalah data hasil nilai yang kami input ke SPSS. Lalu dari data tersebut kita analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik explore, di mana untuk faktor listnya kita masukkan model pembelajarannya, sedangkan untuk dependent listnya kita masukkan hasil prestasi belajar. Nah, setelah bertemu dengan dependent list dan faktor list ini, langsung kita klik plots, di mana di plots ini kita centang bagian normality atau plots with test. Setelah itu kita klik continue dan hasilnya akan muncul seperti ini. Didapatkan signifikan 0,200, di mana dapat dikatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 0,05.
Nah, dari data signifikan ini maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok model pembelajaran yang dibandingkan tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat lanjut untuk melakukan uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas sendiri bisa dilakukan langsung ketika kita mencari pada uji analisis ANOVA. Jadi nanti di uji ANOVA tersebut ada cara untuk langsung melakukan uji homogen dan uji ANOVA. Dari data yang ada di PPT ini, signifikan adalah 0,133, di mana jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok model pembelajaran yang dibandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga dari uji homogenitas dan uji normalitas jika dikatakan signifikan, maka bisa lanjut untuk uji ANOVA. Dan yang ketiga itu hasil output SPSS uji one way ANOVA. Di sini dasar pengambilan keputusan uji ANOVA satu arah, di mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka rata-rata sama atau H0 diterima. Namun jika nilai signifikan lebih kecil dari rata-rata, maka H0 itu ditolak. Dalam PPT ini, signifikannya adalah 0,114, di mana pada data yang telah kami masukkan ke SPSS, mendapatkan kesimpulan bahwa rata-ratanya sama atau H0-nya diterima. Saya akan menunjukkan cara untuk menganalisis uji ANOVA melalui SPSS. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini saya sudah memasukkan data nilai yang tadi ada pada PPT. Sebanyak 30 data, di mana untuk variannya itu ada model pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita ke variabel view-nya terlebih dahulu. Variabel name-nya nanti kita tulis sebagai model untuk yang pertama, dan untuk yang kedua kita tulis sebagai hasil. Untuk desimalnya, jika angkanya di belakang koma adalah 2, maka desimalnya 2. Ini bergantung dengan data yang teman-teman ambil memiliki desimal berapa. Untuk labelnya di sini kita tulis model pembelajarannya. Dan untuk yang hasil, kita tulis hasil prestasi belajar. Untuk values-nya, di sini value kita tulis 1, karena tadi dalam data ada 1, 2, dan 3. Nah, di label 1 ini, model pembelajarannya adalah jigsaw. Lalu kita add, untuk yang kedua, model pembelajarannya adalah STAD, kita add juga. Dan yang ketiga, model pembelajarannya POE. Kita add, lalu kita tekan OK. Yang untuk hasilnya tetap kita kosongi. Untuk measure-nya, yang model kita pilih nominal, sedangkan yang hasil kita pilih scale. Nah, dari data sini nanti sudah langsung modelnya berganti. Yang satu menjadi jigsaw, yang dua menjadi STAD, dan yang ketiga menjadi POE. Dari hasil ini nanti kita analyze, lalu kita klik compare means. Di sini sudah ada one way ANOVA, kita klik. Model kita masukkan faktor yang hasil prestasi.
kita masukkan ke dependent. Lalu kita klik option. Di sini kita centang di descriptive dan homogeneity of variance test. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini nanti sudah langsung muncul deskriptif dari hasil belajar, ada homogenitas. Di sini homogenitas 0,133 untuk signifikannya, maka dapat lanjut untuk tes ANOVA. Nah, di sini ANOVA-nya dapat dilihat signifikannya 0,144 dengan F 2,358. Seperti dengan perhitungan manual yang tadi. Akan saya kembalikan ke PPT. Mohon Bu April untuk di-share kembali PPT-nya. Next. Nah, ini satu orang melalui perhitungan SPSS dan manual. Di sini F hitungnya 2,348 dan di SPSS-nya muncul 2,358. Nah, di sini sama-sama mendapatkan kesimpulan bahwa rata-rata dari ketiga model pelajaran itu sama, sehingga H0-nya diterima. Sekian, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo. ANOVA, silakan diperdalam, didiskusikan maksud saya. Oke, sepertinya kok Henning Cipta ya. Saya mau bertanya. Silakan Devian. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa ANOVA ini kan untuk mengetahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan tadi dari datanya kan
ada 3 kelas perlakuannya itu beda, kooperatif modelnya juga sama-sama kooperatif tapi bermacam-macam. Nah, yang dimaksud tidak ada perbedaan yang signifikan itu yang bagaimana? Apakah dengan menggunakan 3 perlakuan itu berbeda, tetapi nanti hasilnya tetap tidak ada perbedaan atau yang bagaimana? Sama yang ini tadi kan taraf signifikansinya kan H0 itu diterima jika lebih besar daripada 0,05 dan H0 itu ditolak ketika lebih kecil daripada 0,05. Apakah ada ditolak. Apakah ada batas juga untuk yang misal kalau di atas 0,05 itu atasnya itu apakah ada batasannya atau bebas? Begitu. Terima kasih. Monggo kelompok dijawab. Oke, saya akan mencoba menjawab ya, Prof. Jadi pertanyaannya adalah dari hasil yang kita ini dari hasil uji ANOVA dari data tadi itu kan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata dari hasil belajar melalui ketiga model tadi atau rata-rata hasil dari ketiga model tadi itu memiliki nilai yang sama. Jadi maksudnya adalah rata-rata hasil dari 3 perlakuan tadi itu memiliki kesamaan. Jadi tidak ada perbedaan antara menggunakan model model Jigsaw, STAD atau POE. Lalu untuk saya konfirmasi nggih, Prof. Soalnya pas dulu saya penelitian S1 itu modelnya itu sama. Nah, itu ambil sampelnya itu 3 kelas. Nah, itu dari 3 kelas itu tidak ada perbedaan signifikansi dengan menggunakan satu model yang sama. Begitu. Nah, ini tadi kan dicontohkan modelnya sama-sama kooperatif tetapi berbeda untuk yang Iya, ini 3 model ini. Udah hilang. Lanjut Devian, nanti agak hilang. Ya, Prof, tadi mau konfirmasi, soalnya dulu pas saya penelitian S1 itu uji ANOVA-nya itu kan kalau misalnya saya salah nanti minta tolong dibenarkan biar tidak salah selanjutnya. Kalau dulu sepengertian saya itu uji ANOVA itu digunakan untuk menentukan bahwa saya kan menggunakan 3 sampel kelas dengan menggunakan 3 kelas Modelnya sama. Ya, modelnya sama, Prof. Nah, jadi dari situ tidak ada perbedaan peningkatan sehingga dikatakan maunya diterima gitu. Nah, Iya. tadi kan modelnya beda-beda. Iya. Tadi modelnya beda-beda, di kelas yang beda-beda. Iya. Sementara dulu waktu skripsi modelnya sama, di kelas yang berbeda-beda.
Nah, siapa tahu kelompok ini bisa menjelaskan. Kelompok ANOVA. Oke. Gimana kelompok ANOVA, ada tanggapan? Putih Sari, Mbak Putih. Atau ada yang akan bisa memberikan informasi? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Oke. Tampaknya belum ada reaksi. Oke, terima kasih Mbak Devian, ini pertanyaan sangat bagus dari pengalaman yang ada sebelumnya. Nah, ini pada kondisi ini tadi itu ada 3 model yang diterapkan pada 3 kelas yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah ketiga model itu memiliki dampak yang berbeda atau memiliki efek yang berbeda terhadap hasil belajar siswa. Itu yang mau dilihat. Nah, ini sebetulnya ini kan hanya setting statistika. Setting statistika apapun kalau dibedakan bisa dihitung. Tapi kalau secara riset itu harus ada analisis logisnya. Jadi terutama sudah harus jelas maksudnya untuk apa sih membedakan efek dari ketiga model itu. Itu secara riset. Jadi setting riset demikian, itu keuntungannya kalau belajar statistika dalam konteks riset daripada hanya belajar statistika di luar konteks itu. Itu benar-benar kita bisa jauh dari, kita hanya akan kalau belajar statistika konteks itu, maka kita akan bisa jadi terjebak pada sebagai kalkulator, sebagai alat hitung. Nah, tapi itu terlepas dari itu tadi, intinya apa yang disampaikan oleh kelompok ini itu adalah membedakan efek dari model-model tadi. Ada jigsaw, kemudian ada start, lalu kemudian ada POE ya, terhadap hasil belajar. Padahal sebetulnya kondisi dari masing-masing model itu ya punya conditioning yang berbeda-beda. Tapi secara statistika oke saja. Nah, jadi melihat perbedaan model, efek model. Nah, kalau yang disampaikan oleh Mbak Devian tadi, itu adalah bukan perbedaan model, tapi efek dari perbedaan kelas. Apakah model ini diterapkan pada kelas dengan kondisi? Makanya kondisinya harus jelas. Kondisi kelas A kayak apa? Kondisi kelas B kayak apa? Kondisi kelas C kayak apa? Jika ternyata ketiga kondisi kelas itu sama, identik, maka otomatis kita itu sebenarnya mengulang
Jadi mengulang. Tujuannya untuk melihat apa? Apakah efeknya itu konsisten apa tidak. Jadi satu model tadi yang dipakai telah dicoba pada kelas A, dicoba pada kelas B, dicoba pada kelas C. Ini sudah kacamata riset, bukan lagi kacamata statistika. Statistika itu sebenarnya saya selalu sampaikan itu hanya alat. Jangan sampai kita diperalat sama statistika. Statistika itu alat untuk membantu. Untuk membantu apa? Membantu termasuk membuat pertimbangan, mengambil keputusan. Karena kita akan menganalisis. Keputusannya tetap di tangan kita gitu, bukan di tangan statistika. Jangan sampai kita manut aja statistik. Statistika itu hanya sebagai alat. Itu kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya. Sesuai dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah itu. Jadi kalau ternyata ketiga kelas itu identik, terutama dari pengetahuan awalnya dan beberapa karakteristik yang lain yang dianggap bisa mempengaruhi hasil belajar, maka berarti Mbak Devian itu tadi kemarin itu waktu skripsi itu adalah melakukan pengulangan. Jika ternyata ketiganya tidak berbeda, hasilnya tidak signifikan, maka artinya konsisten efek dari model yang diterapkan itu. Namun jika ternyata ketiga kelas tadi itu kondisinya berbeda, satu kelasnya misalnya katakanlah kelas pinter ya, kelas yang pinter, kelas B kelas yang sedang misalnya contoh gitu ya, medium, kelas C kelas yang paling payah gitu ya, intinya pokoknya banyak butuh bantuan lah intinya. Lantas kemudian dilihat, ternyata, loh kok tidak ada perbedaan, artinya sama-sama signifikan gitu ya. Tidak ada perbedaan juga. Nah, maka berarti model itu memberi efek yang sama-sama signifikan pada ketiga kondisi kelas tadi. Baik kelas yang pinter, kelas yang medium, maupun kelas yang kategori banyak butuh bantuan atau kategori rendah gitu. Bisa saja juga terjadi perbedaan misalnya hanya efektif di kelas yang tinggi misalnya. Jadi kelas tinggi efeknya signifikan. Berarti model itu hanya berdampak, hanya bisa membantu orang yang sudah punya modal gitu ya, yang sudah pinter. Sementara misalnya di tempat yang di kelas yang rendah ternyata tidak. Nah, itu berarti kan cara membunyikannya beda. Jadi itu adalah tidak ada yang salah, tapi sesuai dengan setting, desain riset. Maka statistika itu hanya menyesuaikan diri, hanya membantu menghitung. Risetnya, desainnya adalah kita sendiri yang mendesainnya. Itu ya Mbak Devian? Iya, Prof. Terima kasih. Iya. Ya saya maklum tadi kalau kelompok ini bingung menjawabnya karena sudah masuk ke ranah riset. Nah, desain risetnya. Statistika itu hanya alat. Maka saya itu berharap kita tidak hanya sebagai alat saja, tapi jangan sampai diperalat sama statistika. Jadi artinya kita itu dibodohi statistika gitu ya. Statistika bilang A, kita hanya bilang A saja gitu. Tapi tidak bisa memaknai. Jadi ini hanya alat bantu, membantu kita. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silakan, tidak usah sungkan-sungkan. Saya tidak bisa jawab ya maklum. Saya bukan pakar statistika. Tapi saya hanya menyampaikan dari pengalaman-pengalaman statistika di dalam konteks riset. Di tulisan saya itu pun juga itu ada ANOVA-nya. Jadi ada ANOVA-nya. Saya mau bertanya, Prof. Silakan. Bertanya ke Kepada saya apa ke materi? penyaji, ke pemateri. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Alhamdulillah saya sudah mulai paham tentang uji ANOVA karena waktu S1 dulu saya menggunakan uji tes yang T, uji T. Di T. Ini yang mau
Ya, Prof, yang mau saya tanyakan kepada penyaji, kalau saya lihat dari materinya tadi, ini ada kemiripan untuk prosedur uji statistik antara uji T dengan uji ANOVA. Nggih. Ini juga sama-sama untuk digunakan untuk membandingkan rata-rata dari Betul. suatu kelompok. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah ada kelebihan khusus untuk uji ANOVA ini dibandingkan Iya. uji T? Karena selama ini kalau saya sering menemukan itu rata-rata banyak yang menggunakan uji T dibanding untuk uji ANOVA. Apakah ada kelebihan Mana itu? sama Nemunya di kelemahannya? mana? Nemunya di UNESA itu. Nggih. Iya, di UNESA Di itu. UNESA. Iya. Jadi jarang sekali yang pakai uji ANOVA. Nah, ini mungkin lebih ditandaskan lagi sebenarnya kelemahan sama kelebihannya uji ANOVA dibandingkan uji T Iya. itu bagaimana. Terus yang kedua, ini apakah ada batas maksimal jumlah sampel untuk yang uji ANOVA ini? Kalau yang uji T kemarin kan harus untuk sampel besar. Apakah yang uji ANOVA ini juga untuk sampel besar atau bisa juga untuk sampel kecil? Iya. Itu, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bisa saya mencoba menjawab apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sepemahaman saya, untuk uji ANOVA satu arah ini digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih rata-ratanya. Kalau yang saya pahami dari uji T kemarin itu batasnya dari dua kelompok, sedangkan untuk uji ANOVA itu lebih dari dua kelompok data rata-rata. Jadi untuk uji ANOVA satu arah ini juga sama-sama di kelompok besar. Iya. Iya, oke. Itu lagu di S1 begitu biasanya. Jadi lagu yang disampaikan oleh dosen statistika kita di S1 dulu ya biasanya begitu. Memang benar sekali, ANOVA itu untuk membedakan dua kelompok. Sedangkan yang ANOVA bukan ANOVA, keliru. Uji T itu yang jelas itu hanya untuk dua kelompok. Sedangkan ANOVA bisa lebih dari dua. Bisa lebih dari dua kelompok. Itu salah satu kelebihan dari uji T, termasuk dari pengulangan ya, termasuk dari pengulangan. Itu hanya pengulangan sampai 1 kali. Nah, pengulangan sampai 3 kali sudah nggak bisa. Sampai 2 kali gitu ya. Hanya sekali saja. Itu dari uji T. Nah, kalau ANOVA itu tadi bisa. Jadi bisa desainnya multifaktor dia ya. Bahkan variabelnya bisa beragam. Nah, kalau yang tadi itu yang diterapkan oleh kelompok ANOVA tadi sebenarnya variabelnya tidak beragam, itu hanya dua variabel, satu variabel independen, yaitu model pembelajaran. Ini kadang-kala mahasiswa seringkali antara ragu-ragu, jadi kalau ditanya variabel independennya apa gitu. Jadi berusaha samar-samar, karena tadi ada 3 ya, ada stat, ada POE, terus kemudian ada. Jadi kalau ditanya apa variabel independennya, kira-kira kalau ditanya variabel independennya bagaimana ya kalau ditanya? Model pembelajaran ya, Bro. Iya, model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran apa gitu.
Jadi variabel independennya itu. Kalau didefinisikan, bagaimana mendefinisikannya? Kan ada definisi variabel, mendefinisikan variabel bebas, mendefinisikan variabel terikat. Nah, bagaimana jika mendefinisikannya? Kalau variabel bebas itu variabel yang dimanipulasi. Tadi itu kan ada 3 kelompok. Model Ya. pembelajarannya berbeda. Jadi variabel bebasnya itu STAD, POE, sama satunya tadi itu apa nih? Nah, jigsaw ini sudah ditampilkan. Ya. Jadi ditulis lengkap. Jadi variabel yang dimanipulasi yaitu sampaikan. Karena bisa saja yang lain, namanya belum definitif. Jadi kalau cuma variabel yang dimanipulasi, nah itu kan tidak definitif. Model pembelajaran adalah variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi itu kan teoritis. Model pembelajaran yang terdiri dari jigsaw, start, POE itu namanya mendefinisikan variabel bebas. Termasuk mendefinisikan hasil belajar. Hasil belajar itu yang dimaksud apa? Apakah kognitifnya, apakah pemahamannya, apakah kemampuan berpikirnya, macam-macam. Jadi harus didefinisikan. Supaya apa? Supaya yang baca punya kita itu paham maksud kita, ya, tahu secara operasional maksud kita itu apa. Itu pentingnya definisi operasional variabel. Bahkan lebih eksplisit lagi sampai dengan skala-skala pengukurannya atau bahkan sampai dengan satuan-satuannya. Kalau di dalam pengukuran gitu ya, pada satuan-satuannya. Mungkin dinyatakan dalam misalnya mililiter, dinyatakan dalam liter, dinyatakan dalam milimeter, dinyatakan dalam meter, dinyatakan kilometer. Itu definisi. Semakin eksplisit definisi operasionalnya, semakin bagus. Nah itu intinya. Gitu. Nah, jadi kelebihan dari ANOVA itu memang lebih bagus dibandingkan dengan UJT. Tadi bisa lebih dari 2 kelompok yang dibedakan, yang dibandingkan, ya. Yang dibedakan. Kalau ANOVA bisa lebih dari 2. Jadi dan bisa dipakai ANOVA itu bisa dipakai untuk multi level. Jadi multi level desain multi level itu artinya termasuk multifaktor, tidak hanya satu variabel. Kebetulan ini kan satu jalur. Jadi satu variabel saja, variabel bebas, bisa 2 variabel bebas, ya analisis faktor itu. Bisa 2 variabel bebas, bisa 3 variabel bebas. Semakin banyak variabelnya semakin susah itu. Nah kata kuncinya sebetulnya sederhana. Pahami satu dulu. Satu ini kalau dipahami dengan meaningful, baru bisa menuju 2, bisa menuju 3. Kalau di sini kita pemahamannya masih terbatas, pemahaman seperti pemahaman kalkulator, ya perlu belajar tambah lagi pemahamannya, karena baru bisa ini kalau kita paham dengan baik yang satu arah ini. Satu arah ini paling sederhana, satu jalur, satu variabel, satu treatment intinya. Lalu kemudian model ANOVA ini termasuk yang lebih kuat dibandingkan dengan UJT itu kan dia bisa memproteksi cukup baik untuk melawan peluang kesalahan tipe 1. Jadi melakukan kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 itu biasanya orang penulis itu ya, peneliti terutama, apalagi di skripsi zaman dahulu. Zaman sekarang dan zaman yang akan datang kayaknya juga begitu. Keinginannya itu kan selalu kepengen signifikan hasilnya. Kalau enggak, tanya diri masing-masing waktu skripsi dulu. Pikirannya kan pasti mudah-mudahan signifikan hasilnya. Mudah-mudahan signifikan. Nah, kalau sudah punya pikiran mudah-mudahan signifikan itu peluang untuk melakukan kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 dan menerima H alternatif atau H1, itu sudah tertanam di dalam diri penelitinya. Sudah tendensius sebetulnya. Sehingga peluang melakukan kesalahan tipe 1 besar. Tetapi dengan ANOVA ini itu dianggap cukup lebih kuat melawan atau memproteksi peluang timbulnya kesalahan tipe 1.
Kenapa begitu? Karena dia sudah 3 alternatif. Ya, 3 alternatif itu lebih netral loh ya. 3 pilihan. Maka yang membuatnya itu lebih cenderung bingung kan. Maka hati-hati kalau banyak pilihan itu. Pilihan jodoh maksud saya. Banyak pilihannya. Hati-hati. Karena tidak ada punya pilihan satu-satunya, berarti tidak ada pembanding dan tiada banding. Itu kan tiada banding itu. Kalau yang sudah, kalau 2 masih mending, masih bisa pakai uji T gitu ya. Nah, peluang kesalahan tipe 1 itu ada. Tapi kalau sudah 3, 4, wah itu sudah tambah repot. Kecenderungan netral. Itu peluang melakukan kesalahan tipe 1 sudah mulai agak netral karena kita sendiri cenderung terbagi banyak. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, ini yang ANOVA itu lebih cenderung kuat mengontrol variabel-variabel pengganggu. Nah itu tadi karena dia lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 itu orang kan bisa cenderung ke salah satu. Karena selain salah satu, satunya salah ya satunya benar mesti. Makanya disebut salah satu. Tapi kalau sudah lebih dari 2, ada 3 misalnya menjadi salah 3. Jadi sudah lebih dari itu salahnya. Sehingga itu sangat cenderung dia mengontrol confoundernya, terutama kalau dia sebenarnya ini bisa digunakan nanti ke ANOVA. Jadi terutama di ANOVA. Jadi kalau ada confounder pengganggu lain, terutama misalnya kemampuan awalnya, ya modal dasarnya lebih bagus, seperti tadi sama Mbak Devian tadi, ternyata ketiga kelas itu punya kemampuan yang berbeda-beda, maka itu bisa ditambahi dengan senjata pamungkas, bukan analis variansi tapi analis kovariansi. Nah itu jadi artinya punya peluang itu. Jadi ANOVA itu, analis variansi itu cenderung lebih kuat dibanding dengan uji T. Tapi ini kalau umumnya digunakan kalau sudah lebih dari 2. Kalau sudah hanya 2 saja ya sudah uji T saja. Lebih simple. Nah, yang jadi persoalan kemudian ini uji yang ini itu kan tidak hanya berhenti di sini. Ada post hoc-nya. Jadi ada post hoc, ada banyak uji post hoc, ada sampai 6 apa berapa itu. Nah, di antara itu post hoc itu artinya uji tindak lanjutan. Nah, dalam banyak kasus, kami dulu di S1, yang ngajar itu pakar statistika waktu saya S1 juga. Bukan dosen IPA. Gitu ya. Dia pakar statistika. Ya emang dosen statistika dari dia memang PhD-nya PhD statistika Amerika. Saya dulu. Itu kalau ngajar, buku tebal-tebalnya selalu dibuka. Ya memang tidak mudah sih menghafal rumus-rumus statistika ini. Itu dosen statistika, memang keahliannya statistika. Nah, kami dulu diminta menggunakan uji T. Jadi kerjaan double. Nah, saya tidak tahu apakah karena orang statistika kemudian mengajak kita seperti itu, dan kita kebetulan mungkin orang IPA, orang non matematika, terus diarahkan ke situ. Nah, pakai uji T. Saya kadang-kadang jadi merenung juga. Ini kok dulu jadi uji T. Jadi uji F dulu, baru kemudian uji T 2 kali. Misalnya ada 3 kelompok. Kelompok A dan kelompok B dipakai uji T. Kelompok A dan kelompok C pakai uji T. Lalu kemudian kelompok B dan kelompok C bandingkannya. Ternyata 3 kali uji. Ribet kan? Nah, itu zaman dahulu diajari oleh dosen statistika. Kalau menurut saya itu kurang tepat cara itu. Kalau saya setelah saya justru banyak mendalami statistika ya, justru ternyata itu kurang tepat. Menurut saya kok diburu-buru sama dosen statistika, menurut saya harusnya tidak begitu. Kalau memang kita pakai uji T lagi, kenapa tidak langsung uji T saja dibandingkan dua-dua? A dengan B, B dengan C, C dengan D. Ngapain harus lihat uji T lagi? Toh dilakukan juga gitu. Nah, jadi double pekerjaannya. Nah, di sana ada post hoc tes, ada post hoc-nya. Jadi namanya uji tindak lanjut sebenarnya. Atau sering disebut multi level test, gitu ya.
uji lanjut. Nah, tadi ini belum di-cover sama kelompok ANOVA. Jadi ada uji lanjutnya ini. Ada uji SCAFE, ada uji Barcelona, ada uji Tukis, ada apalagi itu main difference, ada banyak, ada hampir 6 tuh ya. Masih ada uji lanjutnya. Nah, tolong dilengkapi ya di slide-nya, lengkapi supaya membantu teman-temannya untuk ketika, terutama itu dipakai ketika signifikan. Kan tadi ada 3 kelompok A, B, C. A, B, C ini berbeda signifikan F-nya. F-nya dapat P-nya 0,0 di bawah 0,05 katakanlah gitu ya, pakai SPSS. Kalau pakai tabel, F hitungnya lebih besar daripada F tabel, FH-nya. Nah, jika pakai itu, maka kan signifikan, jadi berbeda. Tapi kita tidak tahu yang beda itu A dengan B, atau A dengan C, atau B dengan C. Kita tidak tahu mana yang berbeda sebenarnya. Atau memang tiga-tiganya beda. Bisa jadi begitu. Jadi tiga-tiganya beda, atau salah satu di antara kelompok itu yang berbeda. Nah, maka kemudian perlu uji lanjut, yang namanya post hoc. Nah, di tulisan saya itu ada itu. Di tulisan yang saya kirim kepada Anda yang kapan hari itu ada post hoc tesnya. Cuma prosesnya saya tidak tulis di situ. Tapi ada post hoc-nya. Jadi kalau nggak salah, untuk memastikan mana yang berbeda sebetulnya. Nah, post hoc itu juga itu ada pilihan. Kan ada 6. Karena milih yang mana? Kan namanya pilihan hidup. Jadi hidup itu ternyata memang benar pilihan. Jadi pilihan. Di sana itu ada yang sangat longgar, yang sangat toleran gitu ya, yang baik hati. Itu kalau toleran itu kan baik hati. Kita berbuat salah aja dimaafkan, dan sangat longgar di situ. Nah, ada yang sangat konservatif. Yang sangat konservatif itu sangat ketat. Ya, pokoknya yang konservatif itu biasanya itu yang pegang prinsip. Ya. Pokoknya kalau sudah ini ada beda titik koma, beda ini ya, sampai segitunya gitu ya. Yang paling konservatif. Setelah kalau nggak salah uji SCAFE itu. Nah, saling konservatif. Jadi bisa disignifikan ketika menggunakan uji yang longgar, dan bisa tidak signifikan ketika menggunakan uji yang sangat konservatif tadi. Nah, itu pilihan. Nah, biasanya yang paling umum itu ya pokoknya sedang-sedang lah. Katanya sekarang kan ada lagunya, tidak boleh lebih, tidak baik lebih, yang lebih tidak baik, yang kurang tidak baik, lebih baik cukup. Jadi cari yang cukupan. Lagu-lagunya kan itu. Jadi milih cukupan saja, milih yang sedang-sedang. Jadi tidak terlalu payah, tidak terlalu kencang gitu ya. Tidak terlalu ketat. Nah, ketat itu tidak disenangi orang. Yang terlalu longgar juga kurang nyaman lah. Karena mau tidak mau harus membedakan. Jadi yang tengah-tengah, artinya tengah-tengah itu yang mana yang paling sering orang pakai? Itu ya. Yang paling sering orang pakai yang mana, yang paling umum? Sudah, yang paling umum aja yang diikuti. Nah, kalau saya kemarin waktu nulis itu, terus terang aja saya uji ke 6-6-nya itu. Dari yang paling longgar sampai yang paling konservatif. Nah, ternyata semua menunjukkan hasil yang sama. Ya. Tapi setelah itu saya tidak tulis 6-6-nya. Kalau saya tulis 6-6-nya dibilang sama ini orang nggak ngerti ini. Nanti dikira nggak ngerti, masa semua ditulis. Ya dimilih salah satu. Yang lain enggak. Nah, itu selalu nanti dilengkapi supaya itu bisa masuk. Nah, itu yang menentukan sekali. Ini yang kedua, saya sudah bilang tadi statistik hanya sebagai alat. Itu pegang baik-baik di kepala kita. Jangan sampai kita diperalat sama statistika. Maksud saya termasuk antara lain kita dibodohi statistika gitu. Jadi kita tidak ngerti apa sih hasil dari statistika itu, lalu kemudian kita cenderung ikut saja. Itu hanya alat. Nah, di sana desain tadi, ada desain Hanul ya, coba digambarkan itu, coba ditampilkan tadi, yang desain tadi. Itu menarik.
Itu simbolik tapi meaningful, sangat bermakna. Sayangnya kadangkala, coba ditampilkan Mbak Putih. Nah, ini sama dengan uji T. Mu2 sama dengan mu3. Nah, ini kebetulan kelompok tadi itu, kelompoknya Mbak Putih ini, hak alternatifnya semua tidak sama dengan gitu ya. Dan sebenarnya salah satu aja yang tidak sama itu boleh. Nah, atau bahkan mu1 lebih besar daripada mu2. Kalau sudah punya kecenderungan ke salah satu, ya sudah punya kecenderungan ke salah satu. Kecenderungan kita itu bukan atas kita mau kita lah ya, maunya teori gitu. Jadi maunya teori. Maka bisa kita menentukan misalnya mu1 lebih besar daripada mu2, mu2 sama dengan mu3. Bisa juga begitu. Jadi itu maunya teori, teori itu kecenderungannya kemana? Jadi bukan maunya kita. Termasuk di uji T kemarin. Uji T itu bisa pakai uji dua pihak, bisa pakai uji satu pihak. Tergantung maunya teori, bukan maunya kita. Maka kemudian ini sangat ditentukan oleh penguasaan teori yang mendasari dari treatment yang akan kita terapkan. Referensinya. Kalau orang yang paham, nah itu pasti berangkat dari sana. Tapi kalau tidak paham, tidak ngerti, ya hanya maunya mengikuti statistika saja, pokoknya tidak sama dengan gitu. Tapi kita sendiri simboliknya nggak ngerti. Nah ini namanya berpikir simbolik di sini. Jadi apa maksudnya? mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah itu semua ada maknanya, itu yang sampaikan tadi. Tidak hanya sekedar kita pasang, tapi memang dasarnya adalah teori. Kalau ketiganya ini kemudian kita melihat comparable, seimbang katakanlah gitu ya, seimbang saja gitu. Maka oke lah ini, yang ini oke. Jadi comparable, ketiganya ini oke. Comparable artinya ya kita sendiri tidak tahu. Nah, pokoknya harapannya tidak sama gitu ya. Satu tidak sama dengan dua, dua tidak sama dengan tiga. Harapan kita. Tapi sebenarnya yang benar minimal salah satu. Jadi minimal salah satu ada yang tidak sama. Nah, itu prinsipnya. Jadi semua itu dasar teorinya. Jadi basicnya ada. Nah di S2 itu sudah naik kelas lah. Jangan seperti lagi di S1. Di S1 ya prosedur saya lihat tadi memang semuanya lancar ya. Kalau prosedur saya mengaku ada generasi-generasi yang sangat lancar prosedur. Termasuk tadi menganalisis data itu sebagai alat itu hebat luar biasa. Tapi apa yang masuk kepada alat itu kita isi apapun, nah itu sudah bisa diproses dia selama katakanlah tadi cocok dengan analisisnya. Tapi kerangka pikirnya itu yang harus kita bangun. Jadi kerangka pikir analisis itu kita harus bangun. Kenapa? Karena nanti selanjutnya kita akan jelaskan. Kita akan gunakan untuk melihat bagaimana dari hasil penelitian kita itu. Ini sama juga dengan uji T kemarin. Sebenarnya di situ adalah perbandingan mean sum square, jadi mean sum square between dan mean sum square error ya, error. Nah, sering disebut kalau dulu di apa itu pembelajaran kita dulu ya, yang atas itu between sama within ya, within. Sering ada istilah gitu simbolnya. Tapi di SPS itu kan error, sebutnya error ya. Between dan error. Between itu artinya menggambarkan perbedaan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih gitu ya. Atau tiga kelompok lebih ya karena ANOVA. Sedangkan error itu adalah variabilitas yang memang sudah terjadi dari sono, dari dalam. Boleh dibilang itu bawaan lahir ya, sudah bawaan lahir. Bawaan kelompok itu memang sudah berbeda-beda gitu. Nah ini yang
maka diantisipasi. Tapi untungnya ANOVA itu ada banyak jalan tengah, jalan damainya, antara yang termasuk dengan ada ANAKOVA-nya. Oke, itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan setelah ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya kebetulan tulisan yang saya tulis itu tiga-tiganya itu ada. Ada UJT-nya, ada analisis, ada UJF-nya, ANOVA-nya, ada analisis kovariansnya. Topnya sebenarnya kovarian. Nah, di UNESA itu, di tempat kita itu paling banyak dipakai ANOVA itu untuk melihat konsistensi, mengulang. Jadi seperti yang sampaikan tadi sama Mbak Devian itu namanya mengulang. Banyak kan dipakai untuk mengulang. Kalau mengulang itu harapannya adalah tidak signifikan. Jadi ada harapan itu. Jadi harapan. Kalau membandingkan harapannya signifikan. Biasanya begitu. Ya harapan teori sih, bukan harapan yang nulis. Kalau harapan yang nulis itu yang bikin salah. Ya, harapan teori. Tapi kalau yang desain kan hanya netral sebenarnya. Peneliti itu sebenarnya posisinya harus netral. Tidak memihak ke salah satu, apalagi ke salah dua, apalagi ke salah tiga. Jadi netral, yang neliti. Nah, maka kemudian tadi pengulangan. Jadi banyak dipakai pengulangan di tempat kita. Nah, saya kebetulan di situ di tulisan itu tidak tahu itu ada post hoc-nya itu kalau nggak salah. Tulisan saya coba kalau dibaca itu ada post hoc-nya. Saya menggunakan post hoc itu. Nah, itu analisisnya agak lengkap, jujur saja itu agak lengkap, malah harusnya itu pakai multi level, high level, HLM namanya. Itu di jurnal-jurnal psikologi memang sudah level tinggi statistikanya. Tapi kalau ini beberapa tulisan ini saya bawa ke jurnal-jurnal internasional yang direview sama teman, bahkan yang Q1 itu dilihat analisisnya katanya confusing. Karena orang IPA tidak terlalu banyak main statistika. Orang IPA itu kepengen yang praktis-praktis. Saya nggak ngerti juga sebagian, terutama yang pendidikannya. Tapi kalau orang psikologi, kita berikan yang praktis-praktis, mereka menganggap ini terlalusan. Analisisnya tidak pas. Mintanya komprehensif. Nah, itu beda. Nah, itu coba melihat fenomena yang di psikologi yang lengkap. Nah, kebetulan itu sangat mendukung datanya. Nah, saya analisis. Dulu sih analisisnya analisis gaya IPA itu. Jadi analisis gaya IPA itu pokoknya sekali tembak signifikan, tidak signifikan, sudah selesai. Gak ada urusan. Nah, karena saya kebetulan saya kirim ke jurnal psikologi yang juga topnya bagus ya, memberikan. Nah, yang beri komentar kan juga orang hebat-hebat ini. Makanya saya senang diberi masukan sama orang yang hebat-hebat. Orang yang memang punya pengalaman memadai yang luar biasa di bidang riset. Termasuk Ennis itu kalau Anda baca-baca bukunya tentang berpikir kritis. Itu kan kitab khususnya UNESA itu kan Ennis itu. Nah, itu pernah mereview punya saya itu, Ennis itu. Termasuk mereview jurnal ini juga. Cuma waktu itu tidak banyak komen ke saya. Cuma diminta mau suruh membaca tulisannya. Nah, tulisannya itu tidak bisa dibuka ya. Termasuk tulisan saya itu bilang tidak bisa dibuka, bebas itu. Karena harus bayar kalau mau buka. Makanya saya kirimi. Jadi harus bayar. Nah, saya waktu itu juga harus bayar. Waduh, bayar ini. Bayar itu mikir-mikir. Saya pikir dikirimi samanya tulisannya tak baca. Tiba-tiba enggak. Ya orang sana memang tidak begitu. Bayar gitu. Orang luar itu. Kalau orang Indonesia kan baik-baik, bisa dikirimi. Itu bedanya orang Indonesia dengan orang non-Indonesia. Sana cuma disuruh baca tulisannya, sementara saya buka, harus bayar. Waduh, dibayar. Banyak suruh menyesuaikan dengan gayanya orang psikologi itu. Wah, ini kalau menyesuaikan kita ini orang IPA, saya tertati-tati mengikuti gayanya sono. Makanya saya larikan ke situ, ke jurnal itu. Nah, di jurnal itu saya sudah coba sederhanakan karena beberapa dibilangin
confusing mengikuti gayanya orang psikologi. Saya coba sederhanakan. Itu sudah bentuk yang paling sederhana itu. Disuruh lagi sederhanakan sudah tidak mau saya. Itu sudah kehilangan rasa kalau menyederhanakan lagi. Itu sudah sangat sederhana dan tidak ada rasanya. Makanya tak arahkan ke situ. Nah, itu seperti itu. Jadi ada post hoc-nya. Terus sudah itu ada post hoc. Nah, saya menggunakan yang paling umum, yang paling umum, yang disenangi orang, seleranya orang banyak. Oke, itu waktunya sepertinya nampaknya sudah habis lewat ya. Sampai 8.40 ya kita ya. Iya, Prof, 8.40. Hanya 2 SKS. Ya, statistika itu hanya 2 SKS. Artinya itu sebenarnya hanya untuk belajar uji T itu kalau mau dirutin. Kalau mau pendalaman loh ya. Tapi kalau hanya mau belajar sekilas ya, ini belajar sekilas ya boleh aja lewat-lewat. Prosedur aja kalau dijelaskan itu 2 jam itu cukup. Prosedur tok itu, belum pemaknaan. Baru prosedur. Apalagi kalau dilanjutkan dengan ayo latihan operasional SPSS. Wah, tambah lama lagi, habis itu 2 jam. Hanya mengoperasikan tok tanpa makna, tapi itu juga penting karena tidak bisa kita tahu kalau tidak bisa mengoperasikan. Cuma sekarang bagusnya itu enak. Hitung-hitung online itu banyak. Sekarang enak. Saya merasakan sekarang itu kenapa saya tidak nyari-nyari SPSS itu karena hitung online sedang bertebaran di internet itu. Itu bisa dihitung dengan beberapa level-level itu. Saya sudah keenakan itu melihat itu. Dan cenderung mudah gitu. Nah itu saya, waduh, senang saya sekarang. Dulu kan susah, harus cari SPSS, bahkan harus install. Dulu install di laptop yang satu rusak laptopnya, lupa saya softwarenya di mana tersimpan, saya tidak bisa lagi diinstal, pindah ke laptop yang berikutnya. Ya itu. Oke, itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Untuk yang kelompok tadi tolong dilengkapi dengan uji selanjutnya, nanti dikirim lagi ke grup. Tujuannya kita akan sharing satu sama lain, berbagi. Dan harapannya kita belajar bisa semakin bagus lagi. Kalau bisa ya disampaikan semua aja uji multi levelnya itu nanti, ya apa? Yang uji tindak lanjutnya itu. Sampaikan aja semua dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti biar selanjutnya kan terserah mana yang mau dipilih. Ya, itu prinsipnya. Yang penting sekarang itu kuasai statistik dengan maknanya gitu ya. Dengan maknanya, dengan hikmah dan penuh kebijaksanaan maksud saya gitu. Jadi jangan sampai menguasai statistik, begitu dikritik orang. Kalau orang yang menguasai itu dikritik orang itu bisa jawab. Tapi kalau tidak menguasai, ya itu tadi, manut-manut saja. Dan pembimbing pun juga ya disarankan. Saya juga dengan reviewer, kalau dulu saya reviewer itu pernah dikritik soal data itu yang pernah sampaikan. Data ordinal disuruh, itu saya kirim ke artikelnya. Yang addressing itu masuk Q1 itu, Springer itu. Yang saya kirim barusan, itu dikritik saya sama reviewernya. Disuruh menggunakan uji parametrik yang pas uji T kuadrat itu. Suruh pakai uji parametrik. Saya jawab, saya tidak mau pakai itu. Karena data saya data ordinal. Jadi pantang data ordinal saya uji dengan uji parametrik. Langsung diam di situ. Dia tidak komen di situ lagi. Dia nampaknya, wah ini kita kan juga ngerti statistik lah. Itu bagusnya tidak ngerti statistika, tidak dibodohi sama statistika. Dikomentari orang pun dengan hal itu kita bisa jawab. Karena kita ngerti secara meaningful. Jadi kalau bisa secara meaningful. Tidak hanya asal make. Itu pentingnya di riset. Meskipun dihadapi sama orang statistika yang ahli katakanlah gitu ya. Tapi kalau dibawa konteks riset, mari kita bisa beradu argumen. Kita tahu maksudnya apa gitu. Tapi kalau dalam statistikanya secara rumus, kalau kita lihat itu, rumus-rumusnya statistika itu kalau sudah ke varians itu kan rata-rata square semua. Kalau dipertanyakan kenapa kok square? Sementara yang tidak itu, yang bukan variansnya itu tidak square. Nah itu baru pertanyaan yang urusan orang statistika itu. Kenapa pakai asumsi-asumsi yang kayak gitu? Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dari apa yang kita pelajari. Dan ingat di S2 sudah harus bermakna belajarnya, tidak lagi seperti di S1.
Di S1 mengoperasionalkan lancar, itu bagus, itu luar biasa secara prosedur. Pengetahuan prosedur lah intinya di S1 itu. Sekarang sudah tidak kos prosedur lagi. Di S2 itu sudah mulai naik peringkat pengetahuan konseptual. Nah, sudah itu ya. Jangan lagi prosedur. Prosedur lewat. Orang konseptual pasti harusnya bisa prosedurnya. Kalau toh tidak ingat, lupa. Bukan tidak ingat, tapi lupa. Nah, kalau tahu konseptualnya, prosedur itu mudah karena ngikuti. Apalagi dikasih contoh, tambah cepat. Saya juga bersyukur mengajar statistika ini jadi ingat juga. Tadi disampaikan oleh Anda semua, itu malah senang saya karena jadi ingat banyak. Aslinya itu saya tiap tahun sekali, nanti tahun depan lupa lagi saya. Ya, karena setahun sekali belajar statistika itu. Lupa gitu. Nah, kalau sudah lupa lagi ya sungguh nunggu disampaikan lagi, diingatkan lagi, ingat lagi. Jadi artinya apa? Dengan cara mengajar statistika saya selalu jadi ingat. Saya terus aja pengennya itu nulis yang HLM level tinggi itu. Jadi statistika level tinggi. Ya, ini banyak kegunaannya pada level-level yang kompleks. Tapi itu masih populer di psikologi. Di IPA itu kayaknya belum populer, banyak yang confusing itu, termasuk reviewer jurnal kelas atas itu masih menyatakan confusing, berarti tidak paham. Masih banyak yang tidak paham. Berat. Nah, kita yang di dasarnya aja sudah berat, ini di level yang lebih berat lagi. Nah, jadi mari kita belajar bermakna dulu di level dasar. Dasar ini kita maknai, kita belajar setahap demi setahap, nanti kita kembangkan masing-masing untuk level yang tinggi. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama.